Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pressure vessel safety hazard. Dengan anggota kelompok yang pertama Nathaniel Fernando NPM 029, Ilham Mufid NPM 093, Reza Adrian NPM 098, dan Indira Aisyah NPM 104. Untuk daftar isinya, yang pertama adalah latar belakang. Pada saat ini, bejana tekan layak dipakai di tempat kerja. Di samping besar manfaatnya untuk kemajuan, juga mengandung potensi bahaya peledakan yang dapat membahayakan keselamatan bangunan dan jiwa. Berikut beberapa contoh kecelakaan kerja. Yang pertama ada pada 20 Januari 2004, kecelakaan kilang terbesar di Aljazair. Yang ini menewaskan 23 orang. Kemudian ada pada 3 Desember 2004, sebuah bejana tekan seberat 22.680 kg meledak di Marcus Oil, sebuah pabrik kimia di Houston, Texas. Yang ketiga, pada 12 Desember 2005, kecelakaan Buncefield yang melukai 43 orang langsung terlintas dalam pikiran, yaitu 20 tangki bensin terlibat dalam amukan api Buncefield. Maka diperlukan pengawasan ketiga yang efektif dan efisien agar kejadian tersebut tidak akan terulang. Next. Selanjutnya ada pengertian. Yang pertama, dasar hukum untuk ini. Yang pertama ada UU nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja, kedua Permenaker nomor 01 tahun 1982 tentang bejana tekan, ketiga Permenaker nomor 02 tahun 1982 tentang kualifikasi jurulas, dan yang keempat ada Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 6 tahun 1990 tentang ketentuan pewarnaan tabung gas bertekanan. Pengertian yang pertama, bejana tekan. Bejana selain pesawat uap yang di dalamnya terdapat tekanan yang melebihi tekanan udara luar, dipakai untuk menampung gas atau gas campuran termasuk udara, baik terkempa menjadi cair atau keadaan larut atau beku. Kemudian untuk alat perlengkapan, semua perlengkapan yang dipasang pada bejana tekan yang ditujukan agar bejana tekan dapat beroperasi dengan aman, sesuai maksud dan tujuan pemakaiannya seperti pressure gauge, level gauge, dan thermometer gauge. Selanjutnya yang ketiga ada alat pengaman, yaitu merupakan suatu peralatan yang dipasang langsung pada bejana tekan yang dapat membuang tekanan bila di dalam bejana terdapat tekanan yang melebihi tekanan kerja maksimum yang diizinkan sesuai ketentuan. Keempat ada gas bertekanan, merupakan salah satu jenis bahan kimia berbahaya yang dalam pengemasannya disimpan atau ditampung dalam bejana tekan yang tinggi dalam wujud atau dalam keadaan terkempa, cair, atau larutan maupun dalam keadaan beku. Kemudian ada tekanan desain, tekanan yang digunakan dalam pendesainan atau perencanaan suatu bejana untuk menghitung tebal bejana yang diperlukan belum termasuk tebal karena korosi. Terakhir ada tekanan kerja maksimum, yang diperbolehkan ialah tekanan kerja paling tinggi pada setiap bagian bejana berdasarkan tebal plat sebenarnya atau tebal plat nominal untuk pembuatan bejana tekan. Berikutnya ada bagian-bagian penting dari bejana tekan, yaitu ada nozzle, weld seam atau pengelasan, dan juga bolted joint atau sambungan. Untuk dari contohnya, kita ada bejana penampung, pengangkut, botol baja, instalasi pendingin, reaktor atau tempat berlangsungnya reaksi kimia, dan juga untuk pemanasan dan pendinginan, yaitu pada berbagai bahan yang diperlukan. Untuk jenisnya, itu ada jenis bejana dan juga pengecualiannya secara khusus, yaitu pertama stasioner, digunakan sebagai boiler berbahan bakar, serta digunakan untuk penanganan tekanan gas cairan dan pada suhu tinggi, yaitu di atas 315 derajat Celcius atau sekitar 600 derajat Fahrenheit, atau pada suhu yang sangat rendah dan cryogenik. Terbuat dari baja karbon, dan juga bejana dan kontainer digunakan dalam sistem yang dapat diangkut dan dioperasikan pada minus 75 derajat dan 315 derajat, serta pada perpipaan dan jaringan pipa dan katup pengaman, serta pelepas tekanan bejana tujuan khusus seperti pada manusia. Next time. Ini adalah contoh dari gambar bejana tekan pada sistem pemanas air. Next.
dalam proses pembuatannya, pemilihan material itu harus tahan korosi. Bila terlalu mahal atau tidak adanya di pasaran, maka dapat dipilih material dengan laju korosi yang paling lambat. Sedangkan untuk dari sumber gas berbahaya pada pertamanya itu ada bahaya kebakaran, yaitu pada gas asetilen, hidrogen, LPG, dan juga karbon monoksida. Berikutnya ada bahaya keracunan atau iritasi, yaitu seperti klorin, sulfur dioksida, dan juga karbon monoksida. Bahaya pada penapasan seperti nitrogen, argon, atau karbon dioksida, dan juga helium. Serta bahaya terhadap ledakan dan serta bahaya terhadap cairan yang sangat dingin. Untuk guideline-nya itu adalah pada kegagalan atau kebocoran, konsekuensi bahayanya dapat berkisar dari yang tidak ada efek juga hingga efek yang sangat serius. Efeknya seperti mati lemas atau keracunan, di mana tergantung pada sifat cairannya, serta bisa terjadi kebakaran dan ledakan, serta luka bakar kimia dari termal dan kontak dengan cairan pada prosesnya. Berikutnya, pada bejana tekan atau penyimpanan yang beroperasi di sekitar Amerika Serikat dirancang dan dibangun sesuai dengan dua kode. Yaitu yang pertama ada kode ASME atau Section 8 dari ASME, Boiler dan Pressure Vessel Code. Dan juga yang kedua itu standar API 620 atau American Petroleum Institute Code yang memberikan aturan untuk bejana bertekanan lebih rendah yang tidak tercakup pada kode sebelumnya. Untuk Selanjutnya, pencegahannya, yaitu pertama merancang, membuat, membangun bejana tekan yang mematuhi kodenya. Yaitu yang kedua, mengoperasikan bejana pada tekanan yang di bawah maksimalnya, menguji dan memeriksa bejana secara berkala, lalu menyimpan catatan laporan inspeksi dan memantau potensi masalah. Selanjutnya, memastikan bahwa perubahan atau perbaikan bejana hanya dilakukan oleh orang yang kompeten dan berwenang. Lalu memberikan pelatihan keselamatan bagi karyawan yang bekerja dan tahu bahaya tentang pekerjaannya, serta secara berkala memberikan pelatihan bagi operator tentang prosedur pengoperasian bejana. Selanjutnya untuk solusi alternatif cracking pada pressure vessels. Di sini yang pertama ada beberapa alat. Nanti yang pertama ada aerator. Nah, di aerator ini acuannya pada penghilangan gas yang tidak dapat terkondensasi, terutama oksigen, dari air dari sistem pembangkit uap. Dan juga digunakan di pembangkit listrik, pulp, kertas kimia, penyulingan minyak bumi. Dan juga kondisi operasionalnya untuk tekanannya 300 PSI dan suhunya 150 derajat Celcius. Dengan ketebalan 25 mm atau 1 in dengan tipe bahan baja karbon. Lalu juga dibutuhkan analisis data, investigasi, dan rekomendasi lainnya setelah dilakukan pengecekan. Lalu yang alat kedua itu untuk amina. Amina tujuannya untuk menghilangkan hidrogen sulfida dari minyak bumi. Lalu juga menghilangkan CO2. Nah, untuk suhu operasinya itu 38 sampai 93 derajat Celcius dengan bejananya baja karbon dengan ketebalan 25 mm. Lalu aminamuni sifatnya tidak menyebabkan retak pada baja karbon, tapi jika bereaksi dengan CO2 dalam fase gas menyebabkan keretakan yang parah. Jadi ada tidaknya zat-zat lain seperti klorida, cyanida, hidrogen sulfida itu merupakan faktor juga. Lalu hidrogen sulfida basa atau H2S yang basa kalau karena campuran ini hidrogennya akan menyebabkan keretakan pada baja dan juga efek berbahayanya bisa misalkan di industri perminyakan dan petrokimia. Nah, sifat kepekaan hidrogen sulfida ini itu menyebabkan kerusakan dan retak pada pada baja yang berkekuatan tinggi. Lalu juga hidrogen sulfida basa menyebabkan retakan servis pada LPG. Dengan bejananya biasanya itu bentuknya bola
dengan ketebalan dinding 20 mm sampai 75 mm. Untuk rekomendasinya yang pertama, menggunakan baja berkekuatan rendah untuk yang baru. Lalu penjadwalan pemeriksaan rutin selama 5 tahun, lalu peningkatan pemantauan untuk meminimalisir terobosan hidrogen sulfida dan mengganti yang tidak layak dengan yang baru. Untuk yang keempat, amonia. Amonia dapat berupa uap maupun cair dan juga menyebabkan masalah retak, korosi, tegangan yang serius. Dan juga kandungan air dan oksigen itu menyebabkan kecenderungan baja karbon untuk retak. Nah, lalu pulp digester juga pada industri pulp di sini terutama atau kertas untuk mencerna pulp. Nah, di sini operasinya memakai natrium hidroksida dan natrium sulfida dengan suhu operasi 110 derajat sampai 140 derajat Celcius. Dengan bejananya standarnya Asmecode dengan tekanan 150 PSI. Lalu dilakukan survei analisis juga. Misalkan semua retakan dilakukan pas proses pengelasan, lalu uji WFMT dengan fluoresen untuk melihat retakannya, lalu bejana yang sepenuhnya bebas stres rentan, dan analisis penelitian seperti itu. Nah, sehingga dari alat-alat tersebut disimpulkan bahwa faktor lingkunganlah yang paling mempengaruhi keretakan pada bejana tekanan. Selanjutnya adalah metode pengujian. Yang pertama, non-destructive examination method. Dari berbagai metode pemeriksaan non-destruktif atau NDE, konvensional dan lanjutan, 5 digunakan secara luas untuk pemeriksaan bejana tekan dan tangki oleh inspektur bejana tekan bersertifikat. Visual examination (VT) mudah dilakukan dan dapat mencakup area yang luas dalam waktu singkat. Hal ini berguna untuk menilai kondisi umum peralatan dan untuk mendeteksi beberapa masalah khusus seperti korosi, erosi, dan pelepuan hidrogen. Selanjutnya ada liquid penetrant test atau PT. Hal ini adalah salah satu teknik non-destructive testing atau NDT yang menggunakan cairan penyemprot untuk mengetahui cacat material melalui perbedaan warna atau perbendaran. Ada radiografi atau RT. Prinsip dasar pemeriksaan radiografi benda logam sama dengan bentuk radiografi lainnya, seperti radiografi medis, lubang, rongga, dan diskontinuitas mengurangi rekaman sinar X dan menghasilkan eksposur yang lebih besar pada film. Selanjutnya ultrasonic testing atau UT. Prinsip ini mirip dengan radar dan metode terkait penggunaan gelombang elektromagnetik dan akustik untuk mendeteksi benda asing. Aspek khusus UT untuk pemeriksaan bagian logam yaitu gelombangnya bersifat mekanis sehingga peralatan uji memerlukan 3 komponen dasar. Yang pertama, sistem elektronik untuk menghasilkan sinyal listrik. Kedua, sistem transducer untuk mengubah sinyal listrik menjadi getaran mekanis dan sebaliknya. Dan yang terakhir, berbeda dengan radiografi, bentuk dasar tidak menghasilkan rekaman pemeriksaan yang permanen. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ralat kelompok 3. Terima kasih.